Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puja dan puji hanya untuk Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya, sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengampuni segala dosa. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengkaji ayat-ayatnya, sunnah-sunnah Rasulnya, dan semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalamnya hingga tibanya pertemuan dengan malakul maut. Semoga Allah memberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari pembalasan. Hadirin Bapak Saudara sekalian, kita melanjutkan yakni pemahaman kalimat Rabb menurut pandangan orang-orang sesat. Pada poin terakhir pertemuan sebelumnya, yakni masuk kepada syirik di dalam rububiyah. والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. Syirik di dalam perkara rububiyah yaitu dengan menetapkan adanya pencipta yang serupa di dalam sifat dan perbuatan, mumtani'un, dan hal ini tidak mungkin atau mustahil. Ada dua pencipta atau yang lainnya, sifat-sifat Rabb, yaitu memberi rizki. Ada dua yang memberi rizki, ada dua yang mengatur, ada dua yang menghidupkan misalnya, atau bukan hanya dua, bisa lebih. Wa innama dhahaba ba'dul musyrikina ila anna ma'budatuhum tamliku ba'dat tasarrufat fil kauni. Dan sebagian dari orang-orang musyrik, mereka berpendapat atau beranggapan bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka itu memiliki kemampuan untuk mengatur alam ini. Wa qad tala'aba bihim asy-syaitanu fi ibadati hadhihi al-ma'budah. Maka syaitanlah yang telah mempermainkan mereka di dalam penyembahan ini. Fatala'aba bikulli qaumin ala qadari uqulihim. Maka syaitan itu mempermainkan setiap kaum yang menyimpang tersebut sesuai dengan kadar tingkat akal mereka masing-masing. Itu dari zaman ke zaman ini tren untuk melakukan penyimpangan di dalam penyembahan kepada Rabb selain Allah ini banyak ragamnya.
da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Sebagian dari mereka berdoa kepadanya, yakni mengajak mereka itu kepada penyembahan dalam bentuk pengagungan kepada orang-orang yang sudah mati. Yang sudah mati ini diagungkan. Ini syaitan mengajak mereka untuk mengagungkan orang-orang yang sudah mati. Alladzi suru tilkal asnam ala surihim, di mana setan itu mengajak mereka agar mereka membuat patung-patung menyerupai orang-orang yang mati tersebut. Dibuatlah patung yang mirip dengan tokoh-tokoh yang sudah meninggal tersebut. Mungkin dianggap sebagai wali atau sebagai orang yang berjasa di negerinya itu untuk mendapatkan pencapaian peradaban tertentu. Kemudian dibuatlah patung. Kaum Nuhin, seperti kaum Nuh. Kaum Nuh ini adalah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan, sehingga beliau diutus pertama kali untuk mengembalikan mereka kepada fitrah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Karena mereka mengagungkan tokoh-tokoh mereka yang sudah mati, Ya'uq, Ya'uth, Wad, Suwa, Nasr. Ada 5 tokoh yang dibuat gambar kurang puas dengan gambar itu, dibuatlah patung 3 dimensi. Awalnya cuma 2 dimensi, jadilah 3 dimensi. Jadilah patung-patung yang kemudian diikuti oleh orang-orang sampai hari ini. Dibuat patung 3 dimensi yang berbentuk, yang ini kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika mereka ditanya, kenapa kau menyembah mereka? Mereka menjawab, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa, melainkan patung-patung itu kami jadikan sebagai sarana, wasilah, liyuqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini salah satu bentuk penyimpangan di dalam tauhid. Wa qa'ifatun ittakhadat al-asnama ala suratil kawakib. Sebagian dari mereka menjadikan patung-patung berhala itu yaitu dengan wujud atau dalam wujud bintang-bintang. Kawakib bisa diartikan bintang atau benda langit apa saja. Bisa planet, bisa bintang, bisa apapun namanya. Yang jelas banyak orang-orang yang menyembah dewa-dewa yang katanya ini adalah bintang atau planet. Maka ada planet yang bernama Jupiter, karena ada orang yang menyembah dewa Jupiter. Ada planet yang namanya Venus. Ada yang menyembah dewa Venus. Dewa Venus itu dewa apa? Dewa kesuburan, Pak. Kok tahu? Kalau baca berarti ya, dewa kesuburan itu dewa Venus. Sementara kita tahu dia adalah planet. Dan ada planet 9, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Jupiter. Paling gede Netero itu Jupiter sepeda motor. Alhamdulillah, nggak sampai nyembah-nyembah Jupiter. Pluto Netero nih apa? Kirtun, bukan?
kalbun. Jadi ini termasuk dulu yang disembah oleh kaum Kusdani, kaumnya Nabi Ibrahim itu bintang yang jumlahnya 7 bintang itu disembah, dibentuk patung. Yang membuat siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Itu patung-patung perwujudan dari bintang-bintang yang di langit. Jumlahnya tuh 7. Makanya Puyer bintang 7. Antum nggak tahu kalau bisa jadi itu adalah diadopsi dari penyembahan 7 bintang. Ini allati za'amu annaha tu'athiru 'alal 'alam, yang mereka menganggap bahwasanya bintang atau planet-planet, benda-benda langit itu dapat mempengaruhi alam semesta. Termasuk hari ini bintang-bintang yang jumlahnya 12, atau orang bilang ini sebagai apa? Ilmu astrologi, bukan astronomi, Pak. Astronomi boleh, Pak. Astrologi, horoskop itu dianggap bisa mempengaruhi nasib seseorang. Sagittarius, Pisces, Virgo, Scorpio. Jumlahnya kan sejumlah berapa? Sejumlah bulan yang ada ini. Lahirnya bulan ini, tanggal ini sampai sekarang, sampai sekian. Oh, ini bintangnya ini, nasibnya seperti ini, jodohnya seperti ini, peruntungan hokinya seperti ini. Hati-hati, syirik. Meskipun antum banyak iseng-iseng baca, hati-hati, hati itu lemah. Kadang-kadang iseng baca, gelo, ini cocok ini, asmara kandas, rezeki lancar, cocok ini kelihatannya. Hati-hati. Padahal dia nggak sengaja, cuma iseng-iseng baca. Faja'alu laha buyutan wasadanatan, dan kemudian mereka menjadikan atau membuat rumah dari berhala-berhala itu. Dan juga apa? Wasadanah, yaitu juru kunci. Biasanya begitu, tempat-tempat yang dikeramatkan seperti itu sebagai tempat yang tidak boleh orang lain masuk kecuali dalam rangka untuk melakukan ritual. Itu mesti ada juru kunci. Kalau masjid ini ada juru kuncinya, kan lain, Pak. Kalau masjid itu kan bukan untuk melakukan atau mempermudah urusan kesyirikan. Kunci di sini memang megang kunci itu masjid, Pak, marbot, Pak. Apa-apa. Waqtalafu fi ibadatihim li hadhil kawakib. Akan tetapi mereka yang menyembah benda-benda langit itu bermacam-macam, berbeda-beda. Masing-masing memiliki ketertarikan pada benda-benda langit tersebut, tidak sama. Faminhum man 'abada asy-syamsa, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari. Di benda langit yang bernama matahari disembah. Sampai hari ini ada atau tidak? Ada. Dari dulu ada. Ratu Balkis dulu penyembah matahari zaman Nabi Sulaiman. Hari ini masih ada yang menyembah matahari. Sampai benderanya aja matahari terbit. Orang apa? Jepang misalnya. Wa minhum man 'abada al-qamar. Di antara mereka ada yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budu ghairahuma. Ada juga yang menyembah selain dari keduanya. Minal kawakibil ukhra, dari planet-planet yang lain atau bintang-bintang yang lain. Ya tadi itu Venus, Jupiter,
disembah. Hatta banu laha hayakila, hingga dibangunlah untuk sesembahan-sesembahan itu, yakni candi-candi, haikal, atau bisa disebut kalau konteks di Jazirah Arab itu adalah piramid. Kalau di sini kan candi, sana piramid, ya sama. Haikal atau the temple, candi. Likulli kawakibin minha haikalun yakhussuhu. Pada setiap planet-planet itu atau bintang-bintang itu masing-masing memiliki candi atau piramid yang dikhususkan hanya untuk sesembahan-sesembahan tertentu tersebut. Wa minhum man ya'budun nara, di antara mereka ada yang menyembah api. Wa hum al-majus, inilah orang majusi, penyembah api. Kalau dulu mungkin dengan membakar kayu, membuat sebuah perapian, bagaimana caranya bisa menjulang tinggi, menarik perhatian, dilihat dari tempat yang jauh, sehingga mereka datang berduyun-duyun untuk mendatangi api tersebut dan disembah. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi modern, tidak perlu membakar kayu. Bagaimana caranya api itu bisa menjulang tinggi ke langit? Maka dikirimlah api ke langit. Itulah yang disebut dengan kembang api. Karena sudah ada teknologi. Makanya di tahun baru mereka merayakan kembang api. Agar itu tidak lain adalah simbol ritual yang dilakukan oleh para penyembah api. Tapi antum seneng aja, gak ngerti. Duit diobong, kayak tuku mercon, nekat mercon kembang api. Sudah simbolnya orang-orang musyrik, ditambah lagi takdir, pemborosan. Mahal gak kembang api itu? Berapa yang meletus di atas terus sampai berapa? 200, 40.000 lah sektor. Maconmu itu biar. Dari seiling modal tandingan. Ya. Jadi menyembah api. Wa minhum man ya'budul baqar. Di antara mereka ada yang menyembah sapi. Kama fil Hindi, seperti orang India menyembah sapi. Enggak tahu sampai sekarang ya. Sapi itu di sana mulia. Kendaraan sama sapi lebih mulia. Diutamakan siapa? Sapi lewat berhenti semua untuk menghormati. Nah, bisa jadi di sini juga begitu. Karena peninggalan dari keyakinan jahiliyah seperti ini, ada yang masih mengutamakan atau memprioritaskan sapi. Pernah terjadi kasus, nggak tahu di sana Menganti sana, kan banyak sapi keliaran. Kemacetan terjadi hanya karena sapi jalan di tengah jalan. Orang nggak berani nyelip. Allahu a'lam, itu sapinya siapa? Mesti ada yang punya. Cuman karena memang daerah Menganti itu daerah Surabaya yang pinggiran, masih banyak orang-orang Hindu. Antum di sana kalau ada tempat namanya apa? Made ya? Hah? Ada ya? Masih ada itu pohon-pohon disewei, dikasih kain putih. Ini yang keyakinan Hindu dan yang sejenisnya. Wa minhum man ya'budul malaika, dan ada di antara mereka ada yang menyembah malaikat.
Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar. Ada juga yang menyembah pohon, bebatuan, menyembah malaikat. Ya mungkin juga dewa-dewa itu dianggap sebagai malaikat itu dianggap sebagai dewa. Juga ada ashjar, berarti apa ini? Pohon, gerumbul. Biasanya pohon apa, Pak? Beringin. Selain beringin apa? Terong besi. Terong besi dua ini mau pangan ngono. Ditol terong besi. Ya beringin biasanya ya. Lihat di alun-alun di telatah Jawa itu mesti tidak lepas antara alun-alun dengan pohon apa? Beringin. Itu ada maksudnya. Demikian pula batu. Batu ini masih ada yang disembah. Mana contohnya kan? Batu disembah. Paling dekat Taman Apsari. Seono itu sami ini patung Joko Dolo. Masih ada Pak. Kepingin nurun, gak usah nurun lapor. Destakan dari air sampai nanti tertarik ini nurun ya, gak usah. Ya. Takutnya antum kesana malah tertarik. Wa minhum man ya'budul kubur wal adriha. Ada yang menyembah kuburan. Kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburannya para wali atau kuburannya para nabi bahkan, tapi disembah. Disembah itu apa? Salah satu bentuk menyembah itu adalah apa? Berdoa. Makanya kesyirikan yang besar itu asyirk fid doa, fid dakwah, di dalam berdoa. Syirik yang besar itu, di mana mereka apa? Kadang sholat dilakukan, tapi juga meminta kepada selain Allah, yaitu meminta ke kuburan. Allah disembah, dimintai, tapi juga minta kepada kuburan. Itu namanya mendua. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Wa man yad'u, dan siapa yang memanggil, berdoa, yad'u, da'a, yad'u ma'allahi, beserta Allah, ilahan akhar, ada sesembahan yang lain. Jadi mendua. Bahkan bukan hanya mendua, bisa menikah, mengempat, karena kuburannya banyak. Dan tokoh-tokohnya juga banyak. Dia minta ibal, kulo dari angsal jodoh. Ada lebih beli bojo, saya kepingin jodoh. Mbak, rezeki kulo kok seret, Mbak. Ini ada yang minta penglaris, ada yang lancar jodoh, ada yang ingin mendapatkan pangkat, kedudukan. Datang ke kubur itu, minta kepada penghuni kubur itu. Syirik. Ini contoh. Juga termasuk Al-Driha. Al-Driha itu pokoknya tempat-tempat yang dikeramatkan. Bisa jadi kuburan, bisa yang lainnya. Wa kullu hadha bisababi anna haula'i tasuru fi hadhihi al-ashya' syai'an min khasa'isir rububiyyah. Semua itu tidak lain adalah sebab-sebab bahwasanya mereka menjadikan perkara-perkara tersebut, sesuatu yang disembah tersebut adalah sesuatu yang memiliki kekhususan di dalam rububiyah. Kekhususan dalam rububiyah apa? Mencipta. Kalau tidak mencipta apa? Razik, memberi rizki. Dianggap mereka bisa memberi rizki. Atau kalau tidak apa? Mereka dianggap al-mudabbiru. Padahal itu kekhususan rububiyah. Apa? Mengatur kehidupan.
sing mati iso nguripi sing urip. Ya, gara-gara kuburan itu ekonomi jalan, dodolan rame, parkir laris, sehingga tercipta sebuah statement ya dari subhat yang tersebar ini apa? Sing mati iso nguripi sing urip. Itu kan seakan-akan kesimpulannya apa? Yang mati ini bisa memiliki kekhususan dalam rububiyah. Dalam hal apa? Ar-Razik, memberi rezeki. Itu bahaya loh statement seperti itu. Itulah makanya kemudian dikembangkan dengan alasan apa? Wisata. Wisata apa? Religi. Ya. Bahkan kalau perlu yang dulu nggak ada di situ, dikai kuburan so. Mari menurut ya. Ada itu tempat keramat baru di daerah Sidoarjo. Masuk kesatrian Angkatan Darat baru dulu nggak ada, ramai sekali. Ternyata di wilayah tempatnya Angkatan Darat di belakang. Ya, jadi semakin digalakkan. Kalau memang tujuan kita untuk ziarah kubur itu sunnah diperintahkan, tapi tujuannya sesuai syar'i. Pertama, zikrul maut, mengingat mati. Yang kedua, mendoakan ahli kubur. Ahli kubur sangat membutuhkan doa orang yang hidup. Nyampe, dianjurkan oleh Nabi. Nabi sudah mencontohkan bagaimana tata cara ziarah kubur. Suatu malam Nabi diajak kemana? Ke makam baki oleh malaikat Jibril. Ketika itu giliran di rumah Aisyah. Ternyata di situ Nabi diajak oleh malaikat Jibril mendoakan ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal di baki. Mendoakan mereka. Apa yang beliau lakukan? Beliau cukup berdiri, nggak pakai duduk. Beliau angkat kedua tangannya dan mengucapkan doa kalimat yang doa itu sampai kepada kita. Dan itu yang diucapkan berapa kali? Sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali diucapkan, beliau pulang balik ke rumah. Begitu tata cara ziarah kubur, mendoakan ahli kubur. Di lain hari Nabi mengunjungi makam ibunya. Siapa? Aminah, kata Siti. Lapo mau kayak Siti? Sana nggak ada pakai Siti. Aminah. Nah, Nabi menangis beliau. Kemudian para sahabat di sekelilingnya ikut menangis. Padahal karo karpe. Itu loh sahabat Nabi. Makanya Nabi itu bukan hanya ditaati, bukan hanya diikuti sunnahnya. Tapi apa? Dijadikan suri toladan. Qudwah, uswah. Kalau usuri toladan itu meliputi yang wajib taat, yang sunnah tamassuk bisunnah. Dan kemudian yang ketiga apa? Mengikuti segala apa yang beliau lakukan. Sampai perkara mubah. Mubah itu diikuti, boleh. Itu Nabi. Selain Nabi gak boleh sampean. Nabi nangis, sahabat melok nangis. Nabi guyu, melok guyu. Masih gak ro karepe. Dalam hal itu Nabi menangis, sahabat ikut menangis. Baru setelah itu diberitahu, aku mohon izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku, aku tidak diperkenankan. Karena nggak connect Pak, frekuensinya beda. Walaupun dikatakan meninggal pada masa fatrah ya, seandainya ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang jelas Islam yang dibawa oleh Nabi belum sampai kepada ibunya. Demikian pula keluarga yang meninggal dulu, seperti juga bapaknya. Dalam hadis tersebut, itu ada di Sahih Muslim, antum bisa lihat nanti ya. Dalam hal ini Nabi dilarang, tidak diperkenankan oleh Allah memintakan ampun untuk ibunya. Makanya menangis beliau. Lantas kemudian beliau mengatakan, fazurul kubur, berziarah kuburlah kalian, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian.
Jadi kalau datang ke tempat yang kita tidak boleh mendoakan, maka cukup zikrul maut. Contoh kuburane wong kafir. Contohnya nang ndi kuburane wong kafir? Kembang Kuning. Nek liwat kono cukup eling mati tok, ojo ndongakno. Terus nek liwat rono ojo bengi-bengi, awan ae. Bahaya. Ojo nuduh aku kok eru ngono. Loh, saya sering lewat situ kok. Saya kan ngisi di Majeng Sungkono, di Duku Kupang ya. Golek jalan tembus kono sing enak ya. Cukup zikrul maut. Tapi kalau lewat Rangka, lewat mana? Giri A di depan kuburan, sempatkan berhenti berdoa walaupun tidak masuk. Dalam rangka apa? Ittiba'us sunnah, tamassuk bi sunnah Rasulillah. Kan gitu. Ojo nek mang jero tok, ana karepe tok. Lewat tok itu kalau kini kuburan duduk berhenti sebentar. Walaupun di depan pintunya doa. Itu. Kalau kita cinta kepada Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi, mendoakan ahli kubur sesuai tuntunan syariat. Ojo ngeladrak nang dindi. Meskipun di situ ada orang yang menganggap ada kuburan yang luar biasa. Baik, faminhum man yaz'umu anna hadhihi al-asnama tamathala asya'a ghaibah. Dan di antara mereka ada yang beranggapan bahwasannya berhala-berhala tersebut adalah merupakan wujud dari makhluk-makhluk yang gaib. Ini. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berkata Imam Ibnul Qayyim, wad'us sanam innama kana fi asli ala syakli ma'budin ghaibin. Pembuatan atau kreasi penciptaan berhala, pembuatan berhala, sesungguhnya itu pada asalnya hanyalah yakni anggapan bahwa sesuatu yang gaib itu dapat berpengaruh dalam hidup manusia. Faja'alus sanam ala syaklihi, sehingga mereka menjadikan berhala itu dalam wujudnya, dalam wujud bentuknya, wasuratihi, atau dalam bentuk atau gambarnya. Liyakuna naiban, sebagai apa? Sebagai wakil, munabahu, yang dapat mewakilinya, wa qaiman maqamuhu, atau sebagai pengganti, wakil atau pengganti dari yakni sesuatu yang gaib itu diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Kan asalnya abstrak, tidak kelihatan gitu, maka diwujudkan dalam bentuk yang kelihatan. Wa illa faminal ma'lum an aqilan la yanhutu khashbata aw hajaran biyadihi thumma ya'taqidu annahu ilaihi wa ma'buduhu. Sementara diketahui bahwasannya akal itu yakni tidak akan bisa sampai yakni kepada apa yang hendak diwujudkan itu, atau mungkin bahkan batu yang ada pada dirinya atau pada tangannya, kemudian dia menganggap beriktikad atau mengimani bahwasanya itu adalah Rabbnya atau sesembahannya. Jadi sesuatu yang asalnya tidak tampak itu bagaimana supaya menjadi wujud konkret gitu. Nah, kemudian seseorang itu berimajinasi, mengimajinasikan. Bahkan bukan hanya sesembahan ya, termasuk juga hantu-hantu itu kan sebetulnya dari imajinasi manusia, yang asalnya adalah jin. Tergantung bagaimana dia mengimajinasikan. Ketika seseorang itu semakin kreatif
mengimajinasikan hantu itu, maka semakin banyak model bentuknya. Kalau di barat itu kan, karena mereka banyak cenderung rasional, jadi bentuk-bentuk hantunya itu sedikit. Paling apa? Vampir, mereka ngono Drakul. Nang Jawa iki akeh. Karena kreatif dalam mengimajinasikan hantu itu. Macam-macam, ono gendruwo, ono pocong, ono Mbak Kunti, ono toyol, ono banas pati, macam-macam. Nah, ini bisa jadi di kalangan-kalangan tertentu oknum-oknum seperti ini juga disembah. Ada yang menyembah syaitan, menyembah gendruwo, ada menyembah syaitan dalam bentuk tertentu. Bahkan bisa jadi ketika dia berimajinasi positif, jin itu bisa menyerupai orang yang hebat, orang tua bawa tongkat, jenggotnya putih, karena mereka bisa merubah-rubah bentuknya. Nah, kemudian dia ikuti apa? Fatwa-fatwanya, wejangannya. Mengikuti wejangan dan fatwa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, itu namanya apa? Melakukan kesyirikan di dalam ketaatan. Bisa jadi itu mengikuti fatwa manusia yang real seperti kita, bisa jadi mengikuti fatwanya jin, wejangannya, wangsitnya itu diikuti. Sementara apa? Menyelisihi Allah Rasul. Itu asyirku fit ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Ya, kama anna ubbadal kuburi qadiman wa hadithan, sebagaimana bahwasanya para penyembah kubur, yakni pada masa lalu dan juga sekarang, yaz'umuna anna haula'il amwat, bahwasanya mereka menganggap mereka orang-orang yang sudah mati itu yashfa'una lahum, mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Namanya syafaat. Yatawassatuna lahum indallahi, dan dijadikan sebagai wasaid. Wasaid itu wasilah, perantara. Indallahi, di sisi Allah, fi qada'i hawaijihim, untuk mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Wa yaqulun, sementara mereka ketika ditanya, mereka menjawab, ma na'buduhum, kami tidak menyembahnya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar aku dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Dalam surah yang lain, surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah kepada selain Allah, mengabdi, berdoa, meminta kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat memberikan madarat dan juga manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i sufa'auna indallah, mereka semua itu adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Padahal mereka tertipu. Sementara dia melakukan seperti itu, la burhana lahu bih, tidak ada penjelasan dalil yang menerangkan tentang itu. Kalau kita meminta syafaat kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, bisa atau tidak? Halo? Bisa. Minta syafaat nanti kepada Allah, berharap syafaat kepada Allah. Nah, itu nanti dibahas secara khusus. Ada pembahasan tentang syafaat, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya. Tidak sembarang orang bisa kita mintai tolong. Tidak sembarang orang bisa memberi syafaat. Antara yang memberi dan diberi, dua-duanya harus memiliki syarat. Allah izinkan keduanya dan Allah ridhoi keduanya.
Kalau tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Kama anna ba'dal musyrikil Arab wan Nasara, sebagaimana sebagian dari orang-orang musyrik Arab dan juga orang-orang Nasara, tasuru fi ma'budatihim annaha waladullah, di mana mereka menjadikan yakni sesembahan di antara mereka itu yakni oknum yang dianggap sebagai anak Allah, sebagai anak Allah. Famusyrikul Arab abadul malaikah ala annaha banatullah. Orang-orang musyrik Arab itu menyembah malaikat, karena malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Wan Nasara abadul Masih, sementara orang-orang Nasrani menyembah Isa al-Masih alaihi salatu wassalam ala annahu, bahwasanya Isa adalah ibnullah, yakni putranya Allah. Kalau malaikat itu putrinya Allah, Isa putranya Allah. Kalau menyembah malaikat yang dianggap anak perempuan Allah, itu kelakuannya orang Arab Quraisy dulu. Ya, dan bukan hanya Quraisy, rata-rata Jazirah Arab pada waktu itu. Sekalipun juga mereka punya berhala-berhala yang lainnya. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat dan yang lainnya. Sementara orang Nasara menganggap bahwa Allah punya anak laki namanya Isa alaihissalatu wassalam. Dan sebetulnya bukan hanya Isa itu meneruskan jejak pendahulu. Isa dijadikan sebagai anak Allah oleh orang Nasara. Mereka itu mengikuti jejak para pendahulu mereka. Siapa? Orang Yahudi yang menjadikan siapa? Uzair sebagai anak Allah. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa putra Maryam adalah anak Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, ar-raddu ala hadhihi tasawwuratil batilah. Bantahan terhadap pandangan-pandangan batil orang-orang yang sesat. Qad raddallahu ala hadhihi tasawwurat al-batila jami'an. Allah telah membantah, menolak berbagai macam pandangan-pandangan yang keliru, yang batil secara keseluruhan, sebagaimana telah didatangkan dalam beberapa sisi. Pertama, radda ala ibadatil asnam, di mana Allah membantah orang-orang yang menyembah berhala. Biqaulihi, dengan firman-Nya dalam surah Yunus ayat 18 ayat 19 ya sampai dengan 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Ini keliru ini. Bukan surat Yunus ini. Kok di sini Yunus? Ini surah An-Najm ini. Tidakkah kau melihat Latta, Uzza, Manat yang ketiganya, dan yang ketiganya ini Manat ya, Latta, Uzza, Manat, dan juga yang lainnya yang mereka sembah. Semua itu adalah berhala yang diciptakan oleh manusia. Ada lagi satu namanya apa itu? Latta, Uzza, Manat, Hubal. Hubal. Semua itu adalah berhala-berhala orang-orang Arab ya. Walaupun berbeda suku mereka. Wa ma'nal ayat kama qala Al-Qurtubi, ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi, afara'aituhum hadhil alihah
tidakkah mereka melakukan penyembahan terhadap ilah-ilah tersebut anfa'at atau darrat, apakah membawa manfaat ataukah membawa madarat, hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, hingga mereka kenapa menjadikan sekutu-sekutu selain Allah ta'ala, padahal mereka mengenal Allah. Mereka itu kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, Allah. Menumbuhkan tanaman, Allah. Mengatur, menjadikan siang dan malam, Allah. Buktinya ada orang dinamakan dengan Abdullah, hamba Allah. Sebelum datang risalah yang dibawa Nabi Muhammad, ada orang yang bernama Abdullah, hamba Allah. Siapa itu? Ya, bapaknya Rasul sendiri. Siapa yang memberi nama? Ya, Abdul Muttalib. Sementara Abdul Muttalib tokoh kesyirikan. Dia yakin ada yang namanya Allah sebagai al-ilah. Tapi ketika di mana? Di laut aja dia diseru. Begitu sampai ke darat dia menyeru selain Allah. Kalau di laut kan menakutkan. Dia ikhlaskan untuk Allah. Tapi begitu di darat, mulai dia ngelirik kepada yang lainnya. Wahal dafa'at an nafsiha hainama hatamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu taala anhum wa hadumuha. Apakah hal itu atau berhala-berhala tersebut dapat mencegah dirinya atau mungkin menciptakan dirinya, atau tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkannya dan juga ketika sahabat-sahabat itu menghancurkannya, mereka tidak dapat mencegahnya, tidak dapat membela dirinya. Kapan itu dihancurkan? Ketika Fathu Mekah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-69 74, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Tidakkah mereka membaca yakni tentang kisah Nabiullah Ibrahim, idz qala li abi, tatkala dia mengatakan kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma ta'budun, yakni apa yang kau sembah. Mereka mengatakan, qalu na'budu asnaman, kami menyembah yakni patung-patung berhala. Padahal yang membuat bapaknya, tapi disembah sendiri oleh bapaknya. Maka yang pertama kali diperingatkan siapa? Bapaknya. Kemudian Nabi Ibrahim kan membantah bahwa patung-patung yang dibuat itu adalah benda-benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum idz tad'un, apakah dia bisa mendengar ketika kau meminta kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrun, ataukah bisa memberi manfaat atau madarat? Tetapi apa jawaban mereka? Mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini yang sudah kami dapati dari nenek moyang kami dulu, bapak-bapak moyang kami dulu. Itulah yang kami lakukan. Dan kalimat ini kadang juga bentuknya lain. Wis iki ya cok diganggu. Iki wis teko mbahmu biyen koyok ngene. Ojo dirubah. Kau nek ngerubah kon bakal kualat. Itu enggak jauh beda Pak dengan ungkapan atau ucapan orang-orang kaum Nabi Ibrahim. Kami sudah mendapati bapak-bapak moyang kami dulu seperti ini. Faqad wafaqu ala anna hadhihi al-asnama la tasma'u ad-du'a wa la tanfa'u wa la tadhar. Maka semua sepakat bahwa berhala itu tidak akan mampu mendengar doa, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat memberikan bahaya atau madarat. Wa innama abaduha taqlidan li abaihim. Sesungguhnya mereka hanya taklid buta
Penyembahan yang mereka lakukan tidak lain hanya taklid buta kepada bapak-bapak mereka. Wa taqlidu hajatan batilatan, dan mereka taklid hanya mengikuti, yakni hujatan batilatan, yakni hujah yang batil. Yang kedua, waradda ala man abadal kawakib wasyamsa wal qamar biqauli. Yang kedua atau B di sini, tadi A, ini B. Bantahan terhadap orang-orang yang menyembah bintang atau benda-benda langit seperti matahari dan bintang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Sementara matahari, bulan, bintang itu mereka tunduk dan patuh atas perintah Allah tabaraka wa taala. Wa biqaulihi wa min ayati al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kau bersujud kepada matahari dan juga bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian jika kalian hanya kepadanya menyembah. Yang C, waradda ala man abadal malaika wal masih alaihimus salatu wassalam ala annahum waladullah, yakni penolakan terhadap para penyembah malaikat dan juga al-masih Isa putra Maryam, bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah. Malaikat anak perempuan Allah, Isa anak laki-laki Allah. Dibantah dalam hal ini biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah yakni Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min waladin. Sekali-kali Allah tidak pernah menjadikan anak. Nek ono anak berarti ono apa? Hah? Ya kayak sampean lho Pak, adanya anak karena punya apa sampean? Iya, kalau punya anak berarti ada suami, ada istri, ada bapak, ada berapa? Ada apa lagi? Ibu. Terus sopo ibu nanti akan berkembang. Orang nanti mengait-ngaitkan karena sudah diawali dengan menyerupakan dengan makhluk. Akhirnya nanti orang berkembang menganalogikannya dengan makhluk. Lah nek ana anake kan iku padha mbek makhluk nek duwe anak. Lah berarti ana bojoe. Nek ana bojone berarti ana Loh ya, berkembang akhirnya nanti mertua dan sebagainya. Terus asalnya tekan ndi? Bahaya setan itu. Ketika semua itu diciptakan Allah, terakhir setan itu akan mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Setan itu sampai menggiring manusia untuk berpikir seperti itu. Maka begitu sampai kepada titik itu, kita dianjurkan mengatakan apa? Amantu billahi. Aku beriman kepada Allah. Entek itu yang namanya syaitan. Jangan dibiarkan itu geladrah kemana-mana akhirnya. Antum bisa ateis. Hati-hati. Kadang-kadang itu menggelayut-gelayut dalam hati manusia. Apalagi kita membaca bacaan yang salah. Banyak orang ternyata apa? Murtad gara-gara banyak menerima subhat, sehingga dia menjadi murtad, menjadi ateis, menjadi orang-orang yang tidak mengenal atau tidak mau menerima yakni kebenaran. Wa biqaulihi ta'ala anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba. Bahwasanya tidak ada baginya anak dan juga tidak ada baginya sahibah. Sahibah itu apa? Istri, teman dekatnya. Untuk buat anak itu otomatis nggak ada gitu. Surah Al-An'am ayat 101. Demikian pula wa biqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya sudah, ini pamungkasnya di sini. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah tabaraka wa taala. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, berarti pasal yang kedua sudah usai.
kita nanti akan lanjutkan al-faslut tsalits al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wa ta'ati lillah, yakni alam semesta dan fitrah yang dimilikinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah jika Allah memberikan usia panjang, kita akan lanjutkan pada pasal berikutnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.